saran pariwisata atau tourism marketing konsep, Bapak Ibu. Tapi sebelum itu saya ingin mengajak teman-teman semua, Bapak Ibu, untuk flashback ke slide terakhir dari materi saya di minggu lalu tentang tourism produknya. Khususnya impact of tourism sector, negatif impact ya, dampak negatif dari sektor pariwisata. So let's think about it. Ya, think about this issue fenomena ya berkaitan dengan dampak negatif pariwisata. COVID-19 kemarin beberapa waktu yang lalu, tahun lalu ya, 2020 sampai dengan 2022 itu benar-benar menghancurkan, meluluhlantakkan sektor pariwisata ya kan. Mungkin ada dari teman-teman atau keluarga, kolega Bapak Ibu yang terkena dampaknya sampai dirumahkan, kemudian beralih profesi ya dari kerja di sektor wisata, pelaku pariwisata menjadi apa namanya? Pedagang dadaan gitu ya, pedagang bermobil yang jualan di pinggir jalan. Sekarang sudah tidak saya temukan lagi. Artinya kemungkinan ada dua kemungkinan, apakah itu sudah ditertibkan atau memang ekonomi mereka sudah kembali pulih. Mudah-mudahan yang kedua, ekonominya kembali pulih, gitu kan. Nah, artinya itu memberikan bukti bahwa sektor pariwisata tidak hanya berdampak positif bagi terserapnya tenaga kerja, melainkan ada begitu dahsyatnya dampak negatif dari sektor pariwisata. Ketika wabah penyakit yang begitu cepatnya meluas, virus itu meluas, menyebabkan banyak korban dan larangan untuk jangankan keluar daerah, keluar negeri, keluar rumah saja itu dilarang agar virus itu berhenti menyebar. Ada ketergantungan ekonomi terhadap sektor pariwisata. Kita menganggap, khususnya di Bali, bahwa uh, bukan menganggap lagi, memang pariwisata menjadi sumber pendapatan yang paling besar di Bali. Apalagi daerah Badung dengan objek wisata, daerah wisata yang cukup banyak gitu ya jumlahnya, dan jumlah hotel berbintangnya juga hampir uh, tertinggi mungkin di selain daerah di luar lain Bali. Nah, nah, ketergantungan ini menyebabkan kita lupa bahwa ada sektor lain yang bisa dikembangkan. Kita lupa ada sektor pertanian, sementara lahan pertanian sudah dibabat untuk bangunan villa, bungalow, hotel, dan sarana penunjang pariwisata lainnya. Karena di sektor pertanian mungkin saja hasilnya tidak begitu besar ya. Nah, ini kalau kita lihat dalam kacamata apa namanya? Sosial gitu ya. Ada semacam perilaku pragmatis yang memang ingin uh, menghasilkan dalam waktu yang cepat. Pariwisata ini bisa mendatangkan uang dengan cepat, tetapi uh, begitu pariwisata ini mengalami masalah gitu ya, seperti kasus COVID kemarin, ya efeknya juga sangat cepat gitu, sangat dahsyat. Tergantungan ekonomi. Kemudian uh, leakage ya, kebocoran, termasuk enclave tourism. Enclave tourism itu artinya perjalanan wisata yang mereka tidak menginap, tidak bermalam di destinasi. Mereka hanya singgah, kemudian melakukan sightseeing, tidak berbelanja, ataupun kalau berbelanja mereka hanya uh, kalau makan mereka hanya makan di restoran yang sudah ditentukan oleh tour leadernya atau oleh tour operator, yang sesungguhnya itu adalah masih satu anak perusahaan itu dengan uh, perusahaan yang menangani perjalanan mereka sejak dari tempat uh, asal ya sampai di tempat tujuan. Di kalaupun ada hotel, ya hotelnya adalah milik mereka, perusahaan mereka, restorannya juga restorannya mereka. Jadi eh, masyarakat lokal tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian
hotel di daerah Nusa Dua ya Pak Sira Pak Gusti Wija mungkin paham bagaimana. Nah, ini hasil penelitian salah satu mahasiswa kalau nggak salah di Poltek Par ya nanti yang sempat diceritakan bahwa eh, pendapatan hotel itu hanya singgah beberapa jam saja di bank di Bali, kemudian setelah itu masuk ke bank milik eh, ya entah ownernya atau investornya, yang notabene dia bukan orang Bali, dia orang asing. Ini kebocoran devisa. Seharusnya kita bisa, negara bisa mendapatkan devisa, daerah bisa mendapatkan pendapatan itu, tapi bocor karena itu tadi, include tourism, kecolongan. Dan biaya infrastruktur yang sangat besar ya. Pembangunan ruas jalan, kemudian perbaikan jalan, jembatan yang sekarang kalau kita lihat di simpang Dewa Ruci, dulu simpang Dewa Ruci, sekarang eh, simpang siur ya. Macetnya bukan main di sana sekarang. Karena keluar dari underpass, kemudian bertemu di depan Mall Bali Galeri, itu terjadi persimpangan di sana. Itu yang membuat macet juga. Kalau dulu mungkin tidak terlalu semacet itu. Sekarang akan dibangun lagi jalan bawah tanah. Banyak cara. Tapi semakin disiapkan banyak infrastruktur, biaya juga semakin besar, kemudian kemacetan juga kemungkinan akan berbanding lurus dengan eh, jumlah prasarana yang dibangun, ya, sarpras yang dibangun. Dan inflasi, ya karena daya beli masyarakat itu semakin melemah, harga barang semakin tinggi karena mengikuti harga pasar. Gitu. Di daerah Bangli dulu harga tanah tidak terlalu mahal, ya, karena jauh dari kota Denpasar. Kemudian kalau malam itu jam 7 sudah sepi, relatif sepi ya. Saya katakan sepi, tidak seperti Denpasar. Pagi pun masih aktivitas. Karena saya lama tinggal di Bangli, jam 7 malam udah sepi. Paling satu dua kendaraan saja yang lewat. Sekarang harga tanah di sana sampai 350 per hari. Karena apa? Karena orang-orang yang datang dari kapal pesiar, kerja di kapal pesiar, kemudian mau bangun rumah, beli tanah daerah kota di Bangli, ya mereka mau membayar dengan jumlah yang mau berapapun ditawarkan mereka bayar. Ini juga menjadi salah satu faktor. Tanah di Denpasar, di area rumah saya ini sekarang, karena ada Citraland itu harga tanah melonjak tinggi. Sekarang 650 juta per are, bayangkan. Kalau dulu tahun 2007 masih di kisaran 75 sampai 80 lah yang tertinggi. Gitu. Jadi daya beli masyarakat semakin menurun. Berapa banyak hotel, villa yang dimiliki oleh orang Bali asli? Kalaupun ada, berapa banyak yang bisa bertahan? Ya. Ini yang terjadi, Bapak Ibu. Dampak negatif. Kira-kira apa lagi yang mungkin menjadi dampak negatif dari sektor pariwisata? Walaupun dampak positifnya sangat banyak. Apalagi kira-kira Bapak Ibu, teman-teman, yang menjadi dampak negatif dari sektor pariwisata? Izin menjawab, Bapak. Oke, silakan Pak. Eh, jadi dampak negatif yang kemungkinan muncul dari pariwisata itu adanya aktivitas ilegal seperti kriminalitas, pencurian, prostitusi, kemudian apa em, dari segi infrastruktur yang tidak memadai sehingga timbulnya kemacetan, ketidakmerataan pemerataan pembangunan itu juga bisa menjadi apa dampak pariwisata. Begitu, Bapak. Terima Ya, kasih. thank you, Pak Mardika. Ya, memang benar. Eh, ya, silakan Pak Wisnu. Baik Pak, mungkin saya tanggapi sedikit tentang dampak mungkin dari segi sisi negatif dari pariwisata ini. Seperti yang kita alami saat ini, itu kalau saya lihat dari sisi dampak negatif,
aktivitas pariwisata ini mungkin ketersediaan lahan yang ada di Bali saat ini ya. Jadi alih fungsi lahan yang terjadi saat ini itu boleh dikatakan sangat mengkhawatirkan tentang kondisi alam Bali saat ini ya. Jadi semua area di Bali ini mereka bidik untuk dikembangkan menjadi sarana pariwisata. Jadi apa yang akan berdampak adalah lingkungan-lingkungan Bali tidak akan asri lagi. Jadi kalau kita lihat dari tujuan pariwisata, apa namanya, tujuan wisatawan datang ke Bali itu kan bukan untuk mereka itu untuk apa namanya, mencari hotel yang mewah saja, tapi mereka juga kepingin melihat Bali ini utuhnya seperti apa itu. Jadi terjadi degradasi antara alam dan budaya Bali ini mulai kelihatan saat ini ya. Itu sangat mengkhawatirkan dari sisi kehidupan sosial maupun alam Bali saat ini, Pak. Ya, terima kasih Pak Wiswijaya. Ya, benar sekali memang kondisinya yang terjadi demikian saat ini. Lahan Ya, semakin itu berkurang. nambah Kak. Oke, Nggih, oke, mungkin Bu Herin dulu, setelah itu Pak Kiki ya. nggih, gini Pak. Oke, Baik, silakan Bu terima Herin. kasih Pak. Mungkin tadi Pak Mahardika sudah dari dampak sosial, Pak Kuswidi dari dampak lingkungan, mungkin yang dari dampak budaya dan keagamaan Pak, seperti yang sedang viral ini di Teens Beach Club, kan ide Keranda sedang meweda, tapi ternyata tidak ada toleransi dari tempat wisata tersebut, seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, yang sedang viral ya di Canggu itu ya. Ya, Ya, dan oke. malah adatnya di Oke, sana Pak. tidak melakukan podcast padahal sudah. Ya, saya melihatnya itu gambaran Bali masa depan ya. Kira-kira akan seperti itu, mungkin saja. Mudah-mudahan tidak. Semoga Mungkin tidak Pak, diketahui Pak ya. ya, semoga saja tidak. Makanya itu harus ada upaya preventif ya, bukan hanya kuratif tapi preventif, mencegah. Mungkin Pak Kiki dulu, setelah itu Pak Wiranada. Kalau upaya preventif itu kalau saya bilang di daerah Badung dan di Denpasar udah nggak bisa Pak. Karena daerah di Badung itu sendiri zona orange dan zona merah, zona orange dan zona hijau itu sudah dibangun villa-villa dengan mudahnya Pak. Mohon maaf dulu kalau kita bilang pergeseran karena itu sudah terjadi dan bahkan pada Ya, saat saya mengaudit salah satu hotel atau salah satu villa Pak di daerah Canggu itu di bagian depan itu zona oranye lahannya, tapi ke belakang itu zonanya zona merah dalam artian zona hijau yang digunakan oke. untuk sebagai fasilitas pariwisata dan itu sudah sempat didatangi satu kompi Polda Bali datang Pak, tapi tetap beroperasi. Nah, itu salah satunya kalau kita kita lihat lahan ya. Tapi kalau sekarang setelah nanti presiden terpilih dilantik, pembangunan jalan tol itu sudah ada roadmap-nya, Pak. Jadi salah satu investor Paramount ini saya bocorkan satu ya, Paramount deh, Pak. Paramount sudah ngebidik di daerah Tabanan sama di Nagara, Celukang Bawang misalnya. Nanti apa namanya? Pelabuhan cruise benua akan pindah ke Celukang Bawang, Pak. Daerah Singaraja. Airport sudah pasti ACC. Nah, itu yang jadi sebuah dampak positif dan dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat Bali nantinya. Nah, entah bagaimana nanti seorang akademisi ini yang akan membawa peradaban baru dengan melalui kajian-kajian ilmiahnya. Inilah yang sumbangan-sumbangan inilah yang akan kita sampaikan melalui tulisan entah nanti tesis ataupun disertasi, Pak. Nah, itu yang nanti akan didengar sebagai kajian akademis oleh dewan-dewan kita di DPRD Provinsi Bali guna untuk menjadi sebuah acuan untuk membuat sebuah kebijakan. Itu yang sangat penting untuk saat ini. Karena setelah kita lihat kemarin di Instagram, kalau di Vin Beach itu kemarin di seberang pinggir pantai ada upacara adat dan di Vin tetap menggunakan apa namanya fireworks sebagai sarana untuk entertainment kepada tamunya. Nah, setelah saya cross check itu manajer entertainmentnya ternyata ekspatriat, bukan orang Indonesia. Nah, dan bahkan pada saat itu beliau tidak hadir, tidak standby atau tidak incas di Vins pada saat itu. Dan tidak adanya koordinasi antara desa adat dan
pihak Vince itu sendiri bila mana ada upacara adat yang terselenggara pada saat itu. Sudah ada konfirmasi, saya lihat sendiri di Aryo Dekarna dengan kalian adatnya itu Nah, mereka sudah sebelum upacara, Bu. Sebelum upacara. paginya sudah jam 8 sudah tenda sudah ada dan mereka sudah koordinasi pihak di sana itu pihak Islam nggak mau tanpa firework karena sudah ada schedule katanya. Begitu DJ selesai maka DJ akan menghitung mundur dan firework akan diluncurkan seperti itu. Nah, itu tadi berarti kebijakan dari manajer entertainment ini itu sendiri berarti kan tidak bisa ditolerir untuk bisa libur dulu dong gitu. Kalau misalnya ada upacara adat, karena emang manajer entertainmentnya ekspatriat, bukan orang Indonesia atau orang Bali itu sendiri, sehingga tidak ada toleransi atau kebijakan khusus untuk mengantisipasi ini di bidang keagamaan. Itu yang mungkin bisa saya tambahkan, Bapak Ibu sekalian. Oke, bisa saya tambahkan lagi? Terima kasih Pak Kiki. Pak Wirananda, kemudian baru Pak Sarko ya. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Saya ingin menambahkan sedikit untuk dampak negatif pariwisata lainnya. Itu adanya terjadinya kenaikan harga properti dan biaya hidup. Karena pariwisata ini menyebabkan peningkatan permintaan terhadap tanah dan properti di Bali yang bisa mendorong harga properti naik yang berdampak negatif bagi warga lokal karena mereka semakin sulit memiliki rumah atau tanah. Dan itu juga biaya hidup di daerah wisata juga cenderung meningkat karena kebutuhan wisatawan. Dampak negatif lainnya juga adanya ketergantungan ekonomi terhadap sektor pariwisata, terutama kita kembali lagi kepada masa COVID-19 yang dimana pada saat itu pariwisata sedang down-downnya karena terjadinya yaitu masyarakat dihimbau untuk menjaga jarak satu sama lain dan meminimalisir terjadinya interaksi sosial. Baik, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Wirananda. Pak Sarko, Durus Pak. Oke, swastiastu Bapak, terima kasih Swastiastu, nggih. waktunya. Nggih. Yang coba lihat dari sisi sosialnya, itu terkait dengan dampak positif ekonomi, yaitu ada pergeseran budaya, di mana ada stigma di dalam masyarakat, individu atau kelompok yang berkecimpung di pariwisata mendapatkan penghasilan yang lumayan tinggi sehingga di masyarakat ada kebiasaan untuk ya menikmati apa yang dinikmati oleh wisatawan, seperti bergesernya cara kita mengkonsumsi makanan dan minuman, seperti yang kita lihat akhir-akhir ini tumbuh kembangnya peminum di tingkat generasi muda, sehingga kualitas mereka sebagai generasi yang akan datang kita bisa pertanyakan, karena mereka sekarang ini lebih banyak kita lihat melek terhadap minum-minuman keras, cenderung untuk tidak banyak berpikir dan berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan sosial yang sifatnya membangun. Nah, itu saya lihat dari sisi sosialnya, itu karena banyak masyarakat sekarang terlibat di dalam kegiatan atau aktivitas pariwisata itu. Nah, jadi seperti dipaparkan oleh beberapa teman tadi, tidak adanya koordinasi tentang pelaksanaan upacara yang disebutkan di atas tadi, sehingga teman-teman yang terlibat di daerah pariwisata atau di suatu perusahaan yang bergerak di dalam pariwisata itu cenderung memberikan dukungan kepada keputusan atau decision manajemen yang notabene adalah orang asing, dan lebih dominan, atau bisa kita duga bahwa kita belum ingin atau belum mampu memberikan penjelasan tentang ya tradisi atau budaya atau kebiasaan masyarakat setempat, sehingga ada degradasi budaya atau mengarah kepada liberalisasi cara hidup kita karena dampak negatif dari pariwisata ini. Nah, itu salah satu dari sudut
sosial. Kemudian eh, dari sisi lain banyak kita melihat sesuatu kegiatan yang instan karena kita cenderung berpikir kepada time is money karena kita menganggap waktu sangat berharga untuk kita menghasilkan rupiah atau mendulang apa dolar sehingga kegiatan-kegiatan sekarang yang ada di kemasyarakatan seperti upacara di Kayangan Tiga atau di perumahan atau di sanggah banyak yang menggunakan sarana-sarana yang instan. Nah, itu dampak. Itu harus kita akui, harus kita apa namanya terima dari dampak ekonomi dan ikutan dampak sosialnya. Itu dari sisi sosial. Kemudian dari dampak apa lingkungan seperti yang dijelaskan tadi, yang kasat mata adalah alih fungsi lahan di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Bali dan kota. Nah, seperti di Badung dijelaskan tadi oleh kawan-kawan, Singaraja, atau Buleleng, Jemberana, termasuk juga di Karangasem, alih fungsi lahan, sehingga eh, masyarakat semakin yang bergelut di daerah pertanian semakin menjadi petani-petani gurem. Nah, ketika ada peristiwa terdahulu seperti COVID, sehingga kita yang di pariwisata eh, mencoba menjadi petani dadakan di masa COVID, menggarap lahan yang sangat sempit dan penghasilan yang kita harapkan itu tidak sesuai. Nah, jadi di sana apa namanya dampak lingkungan terhadap apa daya dukung Bali terhadap pertanian jadi berkurang. Kemudian dampak lingkungan terhadap kebersihan seperti melubernya jumlah sampah khususnya plastik di seluruh provinsi Bali yang kita amati sekarang ini belum mampu kita tangani itu dampak dari apa jumlah wisatawan yang melebihi kapasitas apa daya dukung Pulau Bali, kemudian juga kesadaran masyarakat Bali terhadap lingkungan di mana salah satu dari apa Sabtapsona itulah bersih sehingga apa salah satu itu tidak menjadi kenangan untuk wisatawan yang memiliki cukup uang untuk bisa repeater atau kembali. Nah, itu Bapak dari saya sekian terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Sarga selaku pelaku pariwisata juga ya, yang mengalami atau mendapatkan dampak atau impact secara positif eh, di dunia atau industri pariwisata. Pak Gusti Wijaya mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dulu, Pak? Oke, baik Pak. Dari apa namanya presentasi dari impact of tourism sektor ini, di sini saya ya. Dikit dalam artian di sini mungkin dari itu dari investasi dari pendapatan dari sektor pariwisata itu seberapa besar sih itu bisa masuk ke kas negara. Kemudian seberapa besar sih itu akan loss ya dalam artian kamu masuk ke Indonesia, kamu masuk ke Bali, mereka seperti yang Bapak bilang tadi cuma numpang aja. Tapi dana-dana itu tidak masuk ke kas negara ataupun ke PAD misalnya. Itu mungkin dari segi dikit. Saya lihat di sini contohnya adalah kamu datang ke Bali sebenarnya harus spend ya. Spend money untuk holiday ya. Bukan mereka itu mencari uang di Bali ya. Apa yang fenomena kita lihat saat ini, tamu-tamu itu kan bukan hanya mereka tuh holiday ke Bali, tapi mereka itu create opportunity untuk bekerja di Bali, mencari pendapatan di Bali. Contohnya, banyak villa-villa yang mereka sewa, kemudian mereka sewakan lagi ya. Jadi mereka take profit dari situ. Berapa loss, berapa liquid kita di sana? Itu pertama. Kemudian kalau saya lihat di sini juga dari sisi negatif adalah satu labor, itu ketenaga kerjaan. Berapa sih orang-orang Bali yang di posisi top level? Apakah mereka tuh sebagian besar nama hotel bintang 5 yang 5 star hotel, luxury hotel, mereka tuh sebagian besar GM itu orang luar, ekspatriat. Jadi sejauh mana orang-orang kita di Bali bisa menembus level itu ya. Seperti itu ya. Itu tuh boleh dikatakan dampak negatif kita. Jadi mereka tuh senang di Bali ya. Mereka tuh senang jadi top level di Bali karena apa? Satu, mereka tuh mudah. Mudah itu kenapa? Bali dikenal memang dari segi servis ya. Kita memang top level servis dalam pelayanan di bidang pariwisata. Mereka gampang sekali artinya memanage kita. Jadi itu kelebihan Bali saat ini.
Cuman untuk menduduki posisi level yang tinggi itu mungkin chance untuk Bali itu, terutama orang-orang yang bergelut di bidang pariwisata itu sangat tidak hampir ya sekian persen lah mereka tuh bisa menempati posisi top level di industri pariwisata seperti itu. Kemudian yang berikutnya saya tertarik lagi dengan apa namanya, kasus-kasus yang berkembang saat ini ya. Jadi saat ini saya belum pernah lihat side plan dari pemerintah ya. Apakah jangka panjang, contohnya Badung, apa sih jangka panjangnya untuk pengembangan pariwisata di Badung ini? Jangan sampai mereka tidak punya set plan, kemudian membangun seenaknya aja, dibangun, dan habis semuanya seperti kasus COVID ya. Kalau sudah semuanya berubah, jadi kembali ke awal itu sangat sulit sekali ya. Seperti lahan, sudah habis semua, sangat sulit sekali kembali lagi ke awal ya. Jadi makanya semua pekerjaan akan diambil ya. Jadi kalau menurut saya pada saat COVID itu adalah saatnya moratorium pariwisata Bali. Ya, mereka tuh total zero di situ, sebenarnya harus dipikirkan lagi. Kalau wisatawan pariwisata bangkit, apa harus kita lakukan lagi? Mungkin dari segi pengambil kebijakan sangat berperan di situ. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Dosen. Siap, terima kasih Pak Wiswijaya. Semakin lengkap lagi. Pak Kiki mungkin ada tambahan lagi? Izin Bapak. Jadi Silakan. seperti yang kita tahu kemarin kita mendapatkan dampak daripada COVID-19. Nih, begini Pak Wija, ini kita sharing dikit-dikit nih. Nah, tatkala investor luar itu datang ke Bali dan menginvestasikan uangnya di Bali untuk bagian akomodasi ataupun restoran, jadi ada yang namanya CAPEX dan OPEX, ada capital expenditure, ada operational expenditure. Tatkala sebuah perusahaan atau hotel itu sudah mendapatkan hasil break even point yang maksimal atau return of investment-nya sudah kembali, maka capital expenditure yang 100% diberikan kepada Bali itu diambil 80%, Pak. Langsung take away, go to abroad, pergi luar negeri. Sisanya berapa, Pak? 20%. 20% tatkala COVID menyerang, habis untuk operasional 3 bulan, kolaps Pak hotel. Itu yang terjadi Pak. Dan ini bocoran dari beberapa teman di IHGMA, di Indonesian Hotel General Manager Association. Kita sering kok diskusi. Bahkan pada saat saya melakukan sebuah audit CHSE di salah satu hotel bintang 5 di Badung Selatan. Habis Pak. Karena apa? Operasional expenditure-nya 20% sudah disikat habis untuk operasional pada saat COVID. Pasca COVID, mereka harus mendatangkan kembali investor itu untuk menanamkan modalnya lagi. Nah, itulah yang menjadi sebuah upaya Bali dalam bangkit untuk pariwisata atau recovery itu agak susah, Pak, kemarin. Nah, lalu pada saat kita bicara tentang alih fungsi lahan atau satmap ataupun blueprint planologi, kalau saya bilang di dunia akademis itu ada ilmu yang namanya planologi. Jadi kita akan melihat lahan itu untuk menginvestasikan bagaimana sih lahannya yang akan kita lihat dari atas, Pak. Nah, itu ada ilmunya ternyata, Pak. Saya baru sharing sama beberapa teman dosen di UNUD dan itu diangkat sebagai disertasi mengambil kebijakan dalam membuat lahan bisnis pariwisata itu bagaimana. Ternyata seru juga. Ternyata nanti dia akan melakukan sidang tertutup untuk disertasinya di UNUD. Nah, setelah itu kita lihat roadmap-nya ternyata untuk Badung tuh agak susah memang, Pak. Tapi dia untuk Badung Selatan itu bisa diatur. Cuman lagi-lagi political will yang akan mengambil sebuah keputusan atau kebijakan. Tapi untuk yang dari Negara sampai Mengwi sampai ke Singaraja lagi, Pak. Bagus, Pak. Set plan-nya. Itu masih digodok tapi di DPRD. Tapi saya udah lihat, Pak. Keren banget. Tapi seksi banget, Pak, kalau Bali mau dijual. Kita lihat dari sisi marketingnya. Kalau sekarang sudah banyak sekali masalah over tourism di bagian selatan, kita pakai cara yang baru, Pak. Ada yang namanya generative tourism. Kita kembalikan lagi. Dengan cara apa? Green marketing. Sisihkan lagi beberapa harga hotel, harga restoran untuk merecovery lingkungan Bali. Karena memang tujuannya untuk menjual Bali itu kan untuk keuntungan ekonomi. Tapi dengan tatkala kita mengimplementasikan green marketing, ada 2 keuntungan yang akan kita dapatkan. Pertama, keuntungan ekonomi. Yang kedua, keuntungan sustainable environment atau environment sustainable. Ya.
sehingga nanti lingkungan tetap baik, ekonomi kita dapat. Dan itu yang harus dituang di Perda nanti di DPRD Provinsi Bali yang diakomodir oleh teman-teman di DPRD dan Gubernur Bali, sehingga nantinya insentif yang $10 di airport itu saya rasa terlalu kecil, Pak. Harusnya mereka mengimplementasikan green price untuk green produknya, sehingga Bali mendapatkan quality tourism, bukan mass tourism lagi. Nah, itu yang nanti akan digodok sebagai sebuah peraturan daerah. Itu Pak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Semakin menarik ya. Sebenarnya masalah-masalah ini, ya ini yang disebut kalau dalam istilah penelitian kesenjangan antara dasolen dan sen, sehingga memunculkan masalah ini yang kemudian harus mendapatkan solusi. Nah, solusinya dari teman-teman nanti, para akademisi ini. Kita lanjut dulu, ada Bu Herin, Bu Sri Melawati, dan Pak Sarke mau menambahkan lagi, silakan. Bu Herin dulu, silakan Bu. Baik, terima kasih. Pak Nurul Hakiki, kebetulan saya planologi. Sebenarnya untuk ke selatan seperti Jimbaran itu sudah ada RDTR, Rencana Detail Tata Ruang tahun 2021, di mana di sana sangat detail dijelaskan di mana zona-zona yang boleh dibangun, di mana zona penyangga, di mana zona kuning permukiman, di mana zona pink pariwisata, di mana zona hijau. Di prakteknya kita tahu semua. Di tanah itu punya si A, punya DPR A, bisa nggak dikuningin aja. Itu sebenarnya prakteknya itu masalahnya. Orang Indonesia yang nggak bisa lepas dari KKN seperti itu. Dan itu sudah kita lalu RDTR sudah jadi pergub ya tahun 2021. Ke selatan bisa dicari di Google, filenya lengkap. Terima kasih. Ya, Bu Herin di planologi ya. Kebetulan yang hobi Pak dan yang konsultan yang di Bandung untuk penyusun RDTR. Ya Bu, tanah tersebut kan SHM Bu, jadi agak susah kan jadinya. Titipan biasanya Pak. SHM Bu ya. Nah, Kalau tanah Pemda mah cepat Bu. Kalau SHM ya agak susah. Kalau nih. milik itu susah memang. Iya, karena surat hak milik kan. Oke. Baik, terima kasih Bu Herin. Bu Sri Melawati, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Kalau saya berbalik ke pandangan budaya dan keagamaan seperti dan juga pendapat sedikit tentang yang Bapak katakan tadi adalah bahwa sudah selesai nih masa COVID, jadi sudah para dagang yang di pinggir-pinggiran itu sudah tidak ada lagi. Tapi Pak, di daerah Denpasar masih banyak, terutamanya yang di pinggiran Setre Badung. Nah, itu dari pagi sampai malam itu masih ada yang berjualan, bahkan dari luar, baik itu dagang buah, dagang yang lainnya. Mereka dari COVID memang udah jualan di sana, sampai sekarang malah tambah banyak, karena mungkin mereka tidak balik lagi ke pekerjaan yang sebelumnya, tetapi melanjutkan usaha yang dia lakukan saat COVID, karena sudah tahu keuntungannya. Nah, jadi itu mungkin dampak positifnya dari COVID kemarin ya, dia mendapatkan ide usaha yang baru dan meninggalkan pekerjaan yang sebelumnya, seperti itu. Dan satu lagi dampak negatifnya ke budaya itu adalah setelah COVID. COVID itu kan banyak yang tidak boleh dijenguk saat meninggal, tidak boleh berbanyak dan sebagainya, banyak yang dikremasi. Dan sampai sekarang pun krematorium di Denpasar itu sangat ramai, sangat banyak, bahkan orang-orang yang berduit pun juga melaksanakan, bahkan orang yang berkasta pun juga banyak yang memilih untuk krematorium. Jadi dari situlah hilangnya nilai keagamaan kita, bukan keagamaan sih, lebih ke nyame brayanya itu berkurang. Jadi kayak tradisi ngaben itu agak menurun semenjak COVID itu sampai sekarang, dan bahkan bule-bule yang meninggal di Denpasar atau di Bali itu menyewa tempat untuk melakukan prosesi pembakaran di Denpasar. Seperti itu Pak yang saya lihat. Sekian dari saya. Ya, baik, terima kasih Mbak Wati. Jadi melihat dari sudut pandang budaya dan agama, krematorium itu sebenarnya ya memang secara ekonomi menguntungkan masyarakat gitu ya. Tapi ada efek lain yang mungkin akan berdampak pada keajegan
budaya itu. Tapi saya rasa masyarakat saat ini sudah mulai berpikir bahwa beragama itu tidak harus sesuatu yang rumit gitu ya. Ada cara-caranya yang bisa dilakukan dengan sederhana, dengan tidak menghilangkan esensi dari ritual itu. Filosofinya apa, kemudian esensinya apa. Kalau aspek-aspek inti dari ritual itu sudah tercakup di dalamnya, sebenarnya tidak masalah. Ini kembali ke pola pikir. Ada desa yang memang tidak memperbolehkan warganya dikremasi. Ya. Ada satu desa yang memang tidak boleh, masih melarang. Banyak lagi kalau kita bicara tentang pergeseran nilai budaya, ya. Penggunaan apa namanya pesanan untuk negan bade wadah itu kan sekarang ada yang berganti dengan roda, ada yang berganti dengan kendaraan bahkan ya kan. Gebogan itu menggunakan minuman kemasan, minuman kaleng yang mungkin ada yang beralkohol juga kan. Ya. Tidak seperti dulu menggunakan buah-buahan lokal. Jadi efek domino dari pariwisata sebenarnya cukup banyak. Baik, saya lanjut ke Pak Sarke dulu sebelum nanti saya simpulkan. Pak Sarke, silakan Pak. Mau menambahkan mungkin? Terima kasih. Ya, terima kasih Baik. Bapak. Jadi seperti pembangunan jalan alih fungsi lahan, nah itu salah satu kalau kita bilang kalau tidak mau banyak berpikir adalah keniscayaan kan itu Bapak ya, keniscayaan. Jadi seperti pembangunan tol dari Denpasar ke Jemberana atau ke Singaraja, itu salah satu bentuk jawaban pemerintah sebagai regulator untuk menyediakan memperlancar aksesibilitas ya arus transportasi jasa dan barang dari dan ke Denpasar itu sehingga akan tumbuh ekonomi baru seperti di Jemberana yang dianggap belum berkembang secara signifikan kalau dibandingkan dengan kota dan kabupaten lainnya di Bali. Nah, harapan dari masyarakat dan pemerintah adalah adanya pemerataan ekonomi sehingga investor akan melirik Jemberana untuk dikembangkan menjadi salah satu usaha sektor pariwisata atau pendukung pariwisata. Nah, sehingga masyarakat di Jemberana tidak akan ikut berlebut kue pariwisata di Denpasar dan ikut juga membeli atau memiliki lahan perumahan dan lain sebagainya di Denpasar sehingga ada pemerataan daya dukung Pulau Belaeli akan menjadi akan lebih maksimal. Nah, jadi sementara saat ini sentralisasi pembangunan pariwisata kan ada di Bali Selatan, khususnya di Badung Selatan dan Pasar, sebagian dari Gianyar dan juga sebagian dari Tabanan. Nah, sehingga masyarakat dari beberapa kabupaten di Provinsi Bali meluber untuk mengais rezeki ke Bali Selatan. Nah, sehingga mereka meninggalkan kampung halaman mereka, tradisi-tradisi mereka di kampung yang ada di daerah mereka. Terus kemudian juga komunikasi mereka dengan keluarga akan berjarak karena mereka sibuk di tempat di mana mereka mengais rezeki seperti di Denpasar atau Bali Selatan. Nah, sehingga ada pragmatisme dalam kehidupan sosial budaya seperti disebutkan tadi, kremasi itu salah satunya. Nah, kemudian saya mau juga menambahkan sedikit tentang dana yang dibawa 80% ke luar Bali oleh investor lokal dan kemudian 20% yang ada di Bali selama COVID itu tidak bertahan lama. Nah, di sanalah sekarang peran dari stakeholder atau juga pentaholik ini bagaimana agar bisa dana yang 80% itu bisa bertahan di Bali dan bisa dikerjakan di Bali sehingga ekonomi Bali secara khusus dan ekonomi Indonesia bisa tumbuh dengan baik dan bagus. Tapi di sisi lain, pemerintah juga mendorong investor-investor agar masuk ke Indonesia, khususnya ke Bali, menanamkan modal mereka. Ketika mereka masuk dan menanamkan modal mereka di Indonesia, khususnya di Bali,
sehingga tercipta lapangan pekerjaan baru dan menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Tapi di sisi lain, ketika pemerintah atau masyarakat menginginkan dana mereka yang 80% itu ada di Bali, sehingga para investor baru atau investor yang sudah ada akan mempertimbangkan apakah melanjutkan berinvestasi di Bali ataukah berinvestasi di tempat lain. Tapi kita memiliki keunikan budaya untuk menarik para investor baru untuk menanamkan modal mereka dengan cara kita bergenaing, eh, memiliki daya tawar agar mereka mau menahan dana mereka, tapi diatur oleh regulator. Nah, kewenangan-kewenangan itu ada di tangan pemerintah, baik pemerintah daerah, tentu yang paling utama itu adalah pemerintah pusat. Nah, ketika kewenangan itu bertentangan dengan tujuan dari pemerintah pusat, maka pemerintah pusat akan menghapus atau eh, merevisi perda atau pergub yang ada di suatu daerah provinsi. Nah, inilah peran nanti dari pihak Pentaholik, termasuk akademisi dan media, untuk mengkomunikasikan secara masif agar pemerintah mau mengambil keputusan atau political will pemerintah itu berpihak juga kepada masyarakat, pada daerah, karena daerah Bali memiliki kekhususan, tidak ada duanya di dunia ini tentang budaya itu yang kita sebutkan di atas. Nah, demikian Bapak, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Tersarga. Masih ada nih Pak Widiana. Ya, betul. Ya, terima kasih Pak Widiana. Bu Melawati mau menambahkan ini? Masih raise hand atau bagaimana Bu Melawati? Sepertinya tidak ya. Mungkin belum diturunkan raise hand-nya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah Sudah banyak Bapak, sekali. sudah ampura Sudah ya? sampai Oke. baterai yang habis. Oh gitu ya, baik, terima kasih. Eh, jadi sudah sangat banyak sebenarnya dari Pak Kiki, Bu Herin, Pak Wirananda, Pak Sarke, Pak Mardika,
Bu Melawati dan Pak Widiana tadi terakhir menyampaikan. Secara teori sebenarnya sangat bagus ya apa yang sudah ditetapkan, sudah diintegrasikan di dalam kebijakan, bahkan secara eksplisit sudah dituliskan di dalam Perda. Tetapi saat implementasinya ini tentu akan banyak kepentingan yang muncul di sana. Ya, kepentingan individu, kepentingan kelompok, termasuk kepentingan politik. Kalau kita cermati atau kita lihat dari sudut pandang konsep triple bottom line ya, oleh John Elkington, itu dalam membangun suatu usaha, sebenarnya ada 3 hal yang harus diperhitungkan. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar itu ya, triple bottom line. Apa saja itu? Triple bottom line itu? Mungkin bisa dibantu Pak. 3P. 3P ya. Apa saja? People, ya, people, profit, dan kira-kira dari ketiga itu yang mana yang menjadi prioritas dari sebuah perusahaan atau usaha jasa pariwisata? Tentu profit ya. Tapi kadang dalam mengejar profit, mendapatkan keuntungan, seringkali mengabaikan aspek planet dan people. Ya, hanya kalau kita berbicara soal marketing pemasaran pariwisata, tujuannya adalah customer satisfaction, kepuasan pelanggan, kepuasan wisatawan. Tetapi kita jarang sekali memperhatikan kepuasan dari karyawan, kemudian walaupun ada ya, saya tidak mengatakan tidak, kepuasan karyawan, kemudian kepuasan masyarakat, manfaat yang diperoleh oleh masyarakat, kemudian sustainability, ya, keberlanjutan ekosistem dan sebagainya yang disampaikan Pak Widana tadi. Jadi teorinya sangat bagus kalau benar-benar diaplikasikan, tapi sayangnya kan tidak demikian. Kasus yang beberapa bulan yang lalu, desa adat di mana itu, Canggu ya, yang terkena OTT, itu juga hal-hal seperti ini kan tidak diketahui oleh masyarakat ini. Hanya Tuhan dan mereka yang tahu apa transaksi yang terjadi di sana. Terlebih kalau kita melihat fenomena komodifikasi, jadi hal-hal yang sifatnya sakral gitu ya, kemudian dijadikan sebagai komoditi untuk kepentingan pariwisata. Pura ini kan tempat yang kita sucikan, tapi ketika dijadikan sebagai komoditi sehingga muncul istilah komodifikasi gitu ya, maka ada ancaman terhadap nilai sakral dari tempat suci itu. Ya kita lihat banyak kasus wisatawan yang naik ke Pelinggih, ke Padmasana. Kenapa tidak ada yang mengawasi gitu? Kok bisa lolos ke sana? Kan? Dan akhirnya semua saling menyalahkan. Ada yang merusak Pratima di Pura Gua Raja, di Besakih. Ya, kemudian di Manggi Forest itu di Beji ada yang mengkonceng istilah Bali-nya, cebok itu ya. Di sebuah Beji, kan tempat yang kita sucikan. Siapa yang memberikan mereka akses ke sana? Ya tentu kita tidak akan mencari siapa yang salah. Entah siapa yang salah, gitu ya. Jadi kita tidak mencari pembenaran, tidak juga mencari siapa yang salah. Sekarang apa ide atau gagasan yang bisa kita sumbangkan kepada industri atau dunia pariwisata untuk menjaga agar pariwisata Bali dengan kebudayaannya ini yang menjadi jati diri pariwisata Bali ini ya tetap berkelanjutan gitu loh, bisa diwariskan kepada generasi berikutnya, tidak habis sampai generasi saat ini saja. Artinya wisatawan datang ke Bali ini kan bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk pergi ke klub malam gitu, bukan. Ini yang dikatakan inward looking dan outward looking. Ya, nanti kita bahas itu. Termasuk bagaimana pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab, responsibility tourism marketing. Dengan
tidak hanya mengejar keuntungan profit semata, tapi juga memperhatikan aspek people, sosialnya, kemudian termasuk budayanya dan planet. Kalau dalam konsep Trita Karana itu juga sudah sangat luar biasa sebenarnya konsep Trita Karana, bahkan ada THK Award. Tetapi pada kenyataannya tidak secara menyeluruh konsep ataupun ajaran Trita Karana ini menjadi jiwa dari pembangunan pariwisata budaya di Bali gitu. Ya, ada saja gangguan-gangguan, kemudian hambatan-hambatan, kendala yang terjadi di masyarakat, gejolak-gejolak yang terjadi di masyarakat. Ya, jadi masalah-masalah ini sebenarnya bisa diangkat menjadi sebuah penelitian. Kenapa? Ya memang apa yang disampaikan Pak Kiki juga benar. Ketika kita tidak bisa masuk ke ranah politik gitu, misalnya, para akademisi mengkritisi kebijakan pemerintah. Mengkritisi tentu bisa memberikan solusi, tidak hanya mengkritik tapi tidak memberikan solusi. Mengkritisi melalui apa? Melalui ide-ide kita yang kita publish, yang kita buat dalam tulisan, entah dalam bentuk artikel, buku, tulisan di media massa, atau di platform-platform sosial media. Cara-cara seperti itu bisa menjadi alternatif, bisa menjadi solusi untuk ya berbagi ide, membagikan atau menyumbangkan ide kita, gagasan kita terkait dengan perkembangan pariwisata budaya di Bali. Tentu diawali dengan permasalahan apa yang sebenarnya menjadi masalah di Bali saat ini. Mass tourism, ya, pemerintah daerah, terutama dinas pariwisata daerah mengupayakan mewujudkan quality tourism, ya, pariwisata yang berkualitas. Bagaimana caranya? Salah satunya, ya, seperti yang sudah pernah saya sampaikan, apa yang ditulis oleh Pak Prof. Dharma Putra ya di Udayana terkait dengan desa wisata Chow Blayu di Tabanan. Nah, di sana masyarakat ikut terlibat dalam mengedukasi wisatawan. Kata kuncinya mengedukasi, wisata edukasi. Wisatawan ini belajar kebudayaan kita di Bali. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan. Apa makna dari setiap ritual yang kita lakukan di Bali. Nah, ini wisatawan tuh harus tahu sebenarnya. Mereka harus memiliki literasi yang baik tentang agama, tentang budaya, tentang karakter masyarakat di Bali. Sehingga mereka tidak semena-mena. Mereka tahu misalnya bisa mengkondisikan. Tapi inilah kendala kita, karena budaya kita berbeda, karakter kita berbeda. Mereka merasa menjadi raja di sini, gitu ya. Mereka melihat kelemahan masyarakat Bali itu apa, ramah sekali terhadap pendatang, apalagi terhadap wisatawan, sangat ramah. Tetapi dengan nyamuk betul Bali saling sikut, gitu. Ini otokritik juga bagi kita orang Bali. Saya tidak mengatakan semua orang Bali demikian, tapi faktanya begitu di masyarakat. Ya. Entah terlihat, entah tidak. Ya kita terlalu welcome dengan orang luar, sementara kekuatan internal kita, kekuatan orang Bali itu, kita mudah terprovokasi oleh hal-hal berkaitan dengan SARA juga kita mudah terprovokasi. Perebutan warisan, ya hal seperti itu yang menjadi konflik di masyarakat kita di Bali. Kita tidak sadar Bali sedang dirongrong, kemudian kebudayaan Bali sedang terkikis. Nah, ini yang saya maksud. Memang kemungkinannya sudah terlambat gitu ya upaya preventif, tapi sebenarnya sudah ada kata terlambat untuk memperbaiki, untuk mencegah hal yang serupa terulang lagi, untuk mencegah dampak yang lebih besar lagi terjadi. Gitu. Seperti penyakit, kita sudah tahu bahwa ada virus seperti ini, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah agar tidak terjadi kondisi yang sama, kondisi yang serupa, sehingga dampak itu bisa diminimalisir. Nah, sekarang carrying capacity, kalau kita bicara carrying capacity di Bali Selatan, di Badung Selatan terutama itu sudah mungkin sudah over tourism. Sekarang dikembangkan di daerah Bali Utara misalnya, atau di Bali Barat. Kira-kira dampak ke depannya seperti apa? Kemacetan, kemudian lapangan pekerjaan, kepemilikan lahan, kriminalitas,
ya, banyaknya pekerja dari luar Bali yang datang ke Bali, dan konflik-konflik adat itu harus benar-benar dipertimbangkan, ya. Kalau saya lihat isu pembangunan bandara di Bali Utara, walaupun memang kemungkinan besar itu akan terrealisasi gitu ya, tergantung keputusan dari Presiden saat ini terpilih. Banyak juga masyarakat di Bali Utara itu yang kontra terhadap eh, rencana pembangunan bandara itu. Ya, karena mereka yang tahu kondisi di Bali Utara dan mereka menyadari kira-kira dampak yang akan muncul nanti seperti apa. Itu saya pernah baca di Instagram. Banyak yang kontra, yang tidak setuju dan tidak sepakat tentang pembangunan bandara di Bali Utara. Nah, saya rasa itu dulu Bapak Ibu berkaitan dengan dampak negatif dari sektor pariwisata yang harapan saya nanti bisa menjadi suatu atau menghasilkan satu gagasan yang bisa Bapak Ibu tindak lanjuti dengan penelitian. Saya sebenarnya sedang menulis eh, tentang pariwisata budaya yang berbudaya di Bali, gitu ya. Sudut pandang tipologi tindakan sosialnya Max Weber. Jadi saya ingin tahu sebenarnya apa yang melatar belakangi masyarakat di Bali secara apa, fakta dalam menghadapi atau menyikapi keberadaan pariwisata budaya di Bali. Apakah semata-mata karena tergiur oleh keuntungan atau ada hal lain yang memang eh, menjadi dasar dari tindakan mereka, yang mudah-mudahan bisa segera realisasikan. Ada banyak kegiatan sehingga itu tertunda, gitu ya. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut dulu tentang eh, konsep dari pemasaran pariwisata. Ya, apa sebenarnya eh, definisi dari atau arti dari marketing, gitu ya. Ada subdefinisi of marketing, kemudian eh, definisi pariwisata, pemasaran pariwisata atau tourism
konsumen, tidak hanya menyalurkan, tapi dia memikirkan desainnya, kemudian sesuai nggak dengan keinginan, kebutuhan, dari sisi kenyamanan bagaimana, dari sisi kompetitornya seperti apa. Jadi dia menentukan bentuk dan macam barang atau jasa yang akan dihasilkan. Hasil keputusan dari bagian marketing ini barulah secara teknis dilakukan oleh bagian produksi. Dan kegiatan marketing tidak berhenti sampai barang atau jasa terjual, seperti halnya pemasaran. Ada suatu kegiatan penting disebut dengan after sales services. Ketika konsumen itu membeli produk atau jasa, produsen ini ataupun di bagian marketing mereka harus memaintain after sales itu setelah produk mereka itu dibeli. Contoh kalau membeli produk berupa televisi atau apa misalnya perangkat elektronik, setelah beli perusahaan ini harus memikirkan bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada customer. Mereka memberikan free biaya pemasangan, ya, di instalasi di rumahnya, kemudian diberikan tutorial cara penggunaannya, sampai customer itu selesai dan bisa secara mandiri menggunakan perangkat tersebut. Nah, di industri pariwisata juga demikian sebenarnya. Ketika seorang tour operator dia menjual paket wisata, maka mereka harus menyiapkan perjalanan ke destinasi-destinasi wisata yang sudah dipilih oleh wisatawan untuk customer-nya. Mereka tidak bisa melepas wisatawan begitu saja. Mereka harus didampingi oleh tour guide kemana mereka setelah perjalanan dari satu tempat ke tempat berikutnya, membutuhkan waktu berapa lama, bagaimana memanage agar waktunya tidak lama di sana, tapi mereka juga expand di sana, expenditure-nya ada, pengeluaran mereka ada di sana. Dan tour guide-nya juga dapat komisi kan itu ya. Jadi saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme. Saya ambil contoh di Barong and Krisden Guang tahun ini ya 2024 kami di Prodi Pariwisata melakukan pengabdian kepada masyarakat di sana. Mereka pentas setiap hari. Setiap hari mereka pentas Barong dan Krisden. Hanya saja mungkin positioningnya itu belum. Positioning wisatawan tuh pasti di Batu Bulan. Gitu. Padahal secara jarak itu lebih dekat sebenarnya dari bandara. Nah, ini membangun brand itu susah sekali. Padahal komisi itu sudah jauh lebih besar diberikan kepada tour guide ketimbang pendapatan bagi desa adat yang mengelola Barong Inggris itu. Itu biayanya tidak sedikit itu. Jumlah wisatawan juga tidak untuk saat ini belum begitu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengelola. Sekarang strateginya kira-kira seperti apa? Kalau mereka bertahan dengan konsep seperti itu, Barong Inggris Band tariannya monoton begitu-begitu saja tanpa diikuti oleh fasilitas yang lain, mungkin agak sulit untuk berkembang dalam waktu yang cepat. Karena banyaknya kompetitor yang memang sudah lebih dulu memiliki brand, sudah memiliki positioning di benak wisatawan. Jadi harus ada sesuatu yang beda yang ditawarkan. Nah, kembali lagi tadi misalnya bagaimana wisatawan itu diedukasi di destinasi wisata, di desa wisata misalnya. Wisatawan datang ke desa wisata A, kemudian mereka belajar bagaimana membuat Seranopakara, bagaimana membuat makanan tradisional. Mereka praktek ke sana dan mereka membayar paket untuk belajar tradisi Bali. Nah, di sana tidak lagi masyarakat Bali sebagai servant, sebagai pelayan, tetapi mereka sebagai bos, sebagai guru di sana. Lebih tepatnya sebagai guru, karena mereka yang melatih wisatawan ini sebagai siswanya, sebagai peserta. Nah, yang begini-begini harusnya menjadi bagian dari wisata alternatif yang bisa dikembangkan. Tidak melulu soal pantai, soal klub-klub malam, gitu ya. Tapi bagaimana kita mengenalkan budaya kita, tradisi kita,
apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang benar, yang bagaimana etika ketika memasuki tempat suci, etika ketika berada di dalam tempat suci, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Membangun kesadaran, membangun literasi wisatawan itu sangat penting. Saya rasa itu. Nah, kembali ke permasalahan ini, dalam industri pariwisata memang harus mengedepankan after sales service ini. Mereka memaintain agar hubungan atau customer ini bisa membeli jasa atau produk mereka kembali gitu. Nah, ini harus dipikirkan oleh tim marketing. Termasuk bagaimana menjaga memaintain hubungan dengan travel agent, baik yang konvensional maupun online travel agent. Dengan pemerintah, ya, kerjasama dengan pemerintah terkait dengan regulasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi ciri dari pemasaran, marketingnya. Namun istilah pemasaran kemudian yang disepakati digunakan untuk atau sebagai istilah marketing dalam dunia pariwisata di Indonesia ya. Pemasaran pariwisata, tourism marketing. Jadi istilah pemasaran yang disepakati. Nah, ini beberapa definisi dari para ahli ya tentang definisi dari marketing. Marketing is the business of buying and selling. Yeah. The business of buying and selling, including those business activities involved in the flow of goods and service between producer and consumer. Ya, termasuk distribusinya, produksi, distribusi dari produsen ke konsumen. Jadi bisnis dari penjualan dan pembelian dan penjualan, bisnis jual beli. Kemudian Kotler mengatakan marketing is human activity directed at satisfying needs and wants ya through exchange process. Nah, marketing adalah aktivitas manusia yang bertujuan gitu untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Nah, di sini sudah ada kebutuhan, ada keinginan juga. Kalau marketing bertujuan atau tujuannya untuk memuaskan keinginan wisatawan, misalnya dalam industri pariwisata, kebablasanlah jadinya seperti sekarang. Tapi ketika pemasaran atau marketing di pariwisata ini bertujuan untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan wisatawan, maka itu bisa diantisipasi. Kita melihat apa yang kita miliki, bukan memaksakan memenuhi keinginan. Pak Madiarto ya. Kantun ring pura minap. Ya, marketing is human activity directed at satisfying needs and wants ya, through exchange process, melalui proses pertukaran. Kemudian tambahkan atau disempurnakan lagi oleh Kotler, marketing is social and managerial process by which individuals and group obtain what they need and want through creating and exchanging product and value with others. Menurut American Marketing Association, versi revisi, marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, and distributing of ideas, goods, and services to create exchange that satisfy individuals and organizational objective. Di proses perencanaan dan pelaksanaan eksekusi konsep, harga, penetapan harga, kemudian distribusi, ide, ya. Jadi tidak hanya barang, ide juga barang dan jasa. Dalam konteks pertukaran gitu ya, ada transaksi jual beli sana. Tujuannya apa? Bapak.
Yuk, ulang. Nggak ada B sama nasi. Ya, ya, nasi ada, Bapak. Bapak nitip. B. Soto. Soto. Susu made habis. Tengah. Pikirkan bagaimana strategi untuk membuat desain produk, service yang sesuai dengan kebutuhan dari konsumen. Tidak hanya kebutuhan, tapi keinginan mereka. Saya ambil contoh di dunia otomotif ya. Yamaha, ya sebut merek saja langsung. Kalau dulu Honda merajai, di era 80-90 Honda merajai sebagai sepeda motor yang irit. Kalau Yamaha karena lebih banyak mengeluarkan sepeda motor 2 tak, akhirnya saat itu ada di bawah Honda. Honda karena 4 tak, Honda motor bebek, dia lebih irit. Ya. Strateginya gitu, jargonnya begitu. Lebih irit, hemat, bertenaga. Tetapi desainnya gitu-gitu saja. Paling gantinya ganti striping, stick ada tambah lampu di belakang. Desainnya terlalu monoton. Tapi Yamaha desainnya sudah futuristik. Nah, kemudian masuklah ke era sepeda motor Matic NMAX itu sekarang kan di mana-mana itu NMAX. Dari awal yang sangat standar, kemudian dilihat oleh Yamaha, ternyata masyarakat itu suka yang modelnya modif seperti ini kira-kira. Velgnya warna gold, kemudian macam-macam ya, desainnya dirubah sehingga menjadi lebih sporty. Dan Honda mulai kalah, tidak mau kalah juga, tapi penjualannya mungkin ada di bawah Yamaha. Dan jargonnya juga Yamaha nyaman, juga irit, teknologinya juga lengkap, ya, semuanya serba digital, bisa ngecas handphone. Itu kan kebutuhan sebenarnya. Keinginan kebutuhan. Keinginan yang kemudian menjelma menjadi kebutuhan. Kita kemana-mana perlu handphone. Ya. Internet. Jadi di dashboard sepeda motor sudah ada colokan sekarang. Sudah ada colokan. Kalau mau ngecas tinggal dicolok di sana. Kemudian untuk ngecek kapan harus servis itu bisa lewat handphone. Apanya spare part yang harus diganti itu bisa lewat handphone misalnya. Jadi fitur-fitur seperti itu yang ditawarkan oleh Yamaha sehingga mereka bisa menjual unitnya sangat banyak gitu ya dalam setahun. Dan sekarang produknya itu masih bertahan sampai mengeluarkan NMAX Turbo misalnya kan. Dan X-Max yang harganya dia relatif mahal gitu lah. Tapi pembelinya ada saja. Nah, ini kan tidak hanya proses itu sampai di pembeli, tetapi bagaimana melihat keinginan dari masyarakat. Masyarakat sukanya seperti ini, desainnya seperti ini. Handphone juga demikian. Dulu handphone, oke, katakanlah monoponik, kemudian tahun 2000-an lah. Ya, monoponik, kemudian keluar poliponik. Setelah poliponik, yang ada kamera. Kameranya masih VGA. Itu harganya 6 juta ya, sekitar 6 juta. 3 atau 6 juta ya. Nokia 6600. Nokia akan kalah akhirnya dengan BlackBerry. BlackBerry akhirnya kalah dengan Android. Jadi ada masanya, ada yang lama sekali masanya kalau tidak mau berubah, tidak siap dengan perubahan. Apa yang menjadi kegemaran masyarakat saat ini, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini, kalau tidak bisa berubah seperti itu mungkin akan tertinggal. Tetapi ada juga yang bisa bertahan di tengah gempuran seperti itu. Hanya saja pangsa pasarnya tidak
seluas yang mau berubah. Suzuki, ya, motor Suzuki kan eh, beberapa dealer itu saya lihat sudah sepi bahkan tutup ya, karena desainnya dia kurang eh, futuristik, kurang enak dilihat bagi sebagian besar masyarakat. Brandnya sudah bergeser. Oh dulu sepeda motor Honda, sekarang Yamaha yang mirip. Handphone juga demikian. Secara bertahap dikeluarkan fitur-fitur yang semakin hari semakin canggih. Orang-orang juga semakin sering daya belinya justru semakin meningkat, bahkan rela mengambil kredit setahun, 2 tahun, 3 tahun hanya agar bisa membeli handphone dengan produk keluaran terbaru yang harganya mungkin lebih mahal dari sepeda motor atau setara dengan sepeda motor gitu. Karena prestis, karena gengsi. Ada yang karena gengsi, ada yang mungkin karena memang eh, membutuhkan fasilitas yang ada di dalam perangkat itu. Padahal fungsinya kan sama, ya. Fungsi utamanya sama. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di marketing itu memikirkan bagaimana caranya agar produk atau jasa itu bisa sesuai dengan kebutuhan konsumen, sesuai juga dengan keinginan mereka. Nah, kalau kita lihat histori sejarah dari orientasi pemasaran, yang pertama ada 4 fase. Yang pertama product oriented atau product orientation. Penganut ini mengatakan bahwa setiap produk yang dihasilkan pasti akan diperlukan oleh konsumen. Nah, ini hanya berlaku kalau barang yang diproduksi terbatas sebelum barang diproduksi secara massal. Jadi mereka beranggapan bahwa setiap produk yang dihasilkan pasti akan diperlukan. Padahal kan belum tentu, karena mereka orientasinya produk. Ini hanya berlaku kalau barang yang diproduksi terbatas. Kalau sudah terbatas, ya konsumen pasti akan membeli. Kemudian setelah produk orientation, kemudian produk konsep. Ini selangkah lebih maju. Penganut ini mengatakan bahwa hanya produk yang mempunyai kualitas baik yang akan dibeli oleh konsumen. Ya, kalau tadi produk apapun yang dibuat, diproduksi pasti akan dibeli, pasti akan diperlukan. Kalau saya lihat sekarang justru kembali ke product orientation. Ternyata penting juga product orientation, tapi product orientation yang seperti apa gitu. Kalau kita lihat di Shopee misalnya, ada berbagai barang yang tidak pernah kita pikirkan itu kita perlukan. Ternyata itu penting juga, gitu. Memudahkan kita untuk beraktivitas, memudahkan dalam kegiatan sehari-hari, entah di dapur, entah di sekolah, di rumah, di kamar, dan sebagainya. Ada saja ide-ide kreatif, misalnya untuk mengupas telur, membuat telur itu menjadi terbagi rata, gitu. Hal-hal yang seperti itu yang itu dibuat begitu saja, kemudian ternyata ada pembelinya. Ya. Ini seperti mengarah ke product orientation lagi, gitu. Kembali ke awal lagi. Apapun yang dibuat pasti akan diperlukan. Selama mungkin produknya unik dan memang dekat dengan kehidupan masyarakat. Kalau di produk konsep, penganut ini mengatakan bahwa hanya produk yang mempunyai kualitas baik yang akan dibeli oleh konsumen. Jadi kualitasnya, produk quality. Kalau produknya tidak berkualitas, ya tidak akan dibeli. Kemudian naik lagi ke selling konsep. Penganut ini menyatakan bahwa apa saja barangnya dapat dijual asalkan barang-barang itu dipromosikan dengan gencar. Ya, sudah mulai ada pergeseran paradigma di sini. Apa saja yang dapat dijual barangnya asal promosinya dilakukan secara gencar. Kemudian naik lagi, berkembang lagi ke marketing konsep. Nah, penganut ini menyatakan bahwa hanya barang-barang yang diperlukan konsumen, barang-barang yang dibutuhkan, kata kuncinya yang diperlukan, yang dibutuhkan konsumen, yang perlu diproduksi, dan diharapkan dapat memberikan keuntungan. Ya. Jadi bukan barang yang berkualitas lagi, bukan barang yang bukan promosi yang gencar, tetapi barang-barang yang diperlukan konsumen, yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan sebenarnya oleh konsumen? Ya.
yang perlu diproduksi dan diharapkan dapat memberikan keuntungan. Tapi kalau kita bicara definisi marketing tadi, sebenarnya tidak hanya berorientasinya kebutuhan, memuaskan, satisfying apa namanya needs customer, tapi juga wants-nya, tidak hanya kebutuhannya, tapi juga keinginan mereka. Mereka butuh makanan, oke, butuh makanan. Makanan yang seperti apa? Nah, sudah begitu. Mereka butuh wisatawan butuh hiburan. Hiburan yang seperti apa? Wisatawan membutuhkan pertunjukan atau atraksi budaya yang seperti apa? Wisatawan datang ke Bali membutuhkan hiburan. Hiburan seperti apa? Ya, apakah hiburan yang sakral? Itu kalau mereka mau menonton pertunjukan yang sakral boleh, tapi datangnya tidak bisa sesuka mereka. Tapi kalau mereka menuntut, saya mau datang, saya siap bayar berapapun, saya ingin menonton, saya akan bawa grup besar ke sini, saya ingin menonton. Nanti saya akan ajak Anda ke luar negeri untuk pentas di sana. Gitu. Nah, ini kan godaan besar. Ketika hal yang sifatnya sakral kemudian mengalami pergeseran makna, pergeseran nilai menjadi sesuatu yang sifatnya profan. Ya, kalau kita melihat apa namanya istilah sakral dan profan ini kan bisa ditemukan dalam pemikirannya Mircea Eliade tentang sakral dan profan. Sakral itu sesuatu yang dikultuskan. Kita, mohon maaf kita orang Hindu di Bali ya, orang yang non Hindu, orang Hindu di Bali melihat pertime di pura itu sebagai sesuatu yang disakralkan karena sebagai media penghubung. Tapi kalau patung dijual di seni, ya tidak ada nilai sakralnya, itu profan. Itu pun kita wisatawan datang ke tempat-tempat yang suci, tempat suci ataupun tempat yang disucikan, mereka melihat ada pertimu, ada patung, mungkin menurut mereka itu patung yang profan. Tapi bagi kita itu sakral, karena itu sudah melewati serangkaian proses penyucian. Tidak boleh sembarangan, bisa disentuh, bisa dinaiki. Gitu. Nah, ini kan mereka tidak paham hal seperti itu. Nah, kitalah yang harus menjelaskan pada mereka. Kita harus mengedukasi mereka. Pemerintah sudah menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di Bali. Saya belum sempat melihat apa saja yang boleh, apa yang saja yang tidak boleh. Di destinasi wisata, khususnya tempat-tempat wisata yang bernuansa religi, spiritual, itu patut dan wajib wisatawan terus tahu. Ya, ini definisi saja. Secara kalau kita simpulkan, marketing ini adalah keseluruhan sistem dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan produk, merencanakannya, planning, kemudian menetapkan harga, mempromosikan produk ataupun jasa, dan mendistribusikan barang yang bertujuan untuk memuaskan konsumen. Memuaskan ini jangan keliru, memuaskan bisa memuaskan keinginan, bisa juga memuaskan kebutuhan, gitu kan? Kalau kebutuhan mereka terpenuhi, mereka puas. Keinginan mereka terpenuhi, mereka puas. Keinginan mereka tidak terpenuhi, mereka tidak puas. Padahal secara kebutuhan mereka sudah terpenuhi. Tapi keinginannya yang belum. Itulah kenapa banyak klub-klub malam sekarang di Bali yang dimiliki bukan oleh orang Bali. Apakah itu yang dicari oleh wisatawan ke Bali? Kemudian praktik-praktik yoga yang dikelola oleh orang asing. Kemudian latih apa namanya yang sempat viral juga, tour guide asing ya, kan ilegal. Mungkin saja mereka ilegal. Mereka mengambil lahan orang Bali untuk menjadi tour guide. Tour guide-nya di pura malah menjelaskan tentang pelinggih yang ada di pura, pertime, ritual atau upacara yang dilakukan oleh masyarakat. Ya syukur-syukur kalau benar penjelasannya. Ini banyak penyimpangan yang kita tidak bisa deteksi, bahkan pemerintah mungkin sulit untuk mengontrol hal itu. Nah, ini harus kita pikirkan.
Proses penyusunan komunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Singkatnya seperti itu marketing. Sedangkan sales itu adalah kegiatan yang fokusnya hanya pada menjual produk dan tujuannya untuk meningkatkan penjualan produk saja. Nah, proses jual beli yang ditandai dengan adanya transaksi antara konsumen dan salesman. Proses penjualan lebih fokus memuaskan individu sendiri atau asal produknya laku. Kalau di hotel kan ada sales marketing department. Di sales yang biasanya berjualan, menjajakan hotelnya. Tapi kadang merangkap juga sales marketing department. Ada yang sales office gitu saja. Jadi pekerjaan marketing itu di handle oleh tim salesnya bersama dengan GM misalnya atau dengan FO. Jadi langsung di handle untuk efisiensi. Bagaimana membuat brosur, memastikan harga, ya kontrak rate ke corporate berapa marginnya, ke travel agent berapa marginnya, ke government berapa, komisi ke wholesaler berapa, ya itu difikirkan juga. Jangan-jangan harganya sama gitu, antara ke wholesale dan travel agent. Hasil sini yang jual diri, gitu, tanda kutip jual diri gitu, ya. Menjual produk hotel dan jasa. Ya, ini secara garis besar perbedaan marketing and selling-nya. Pemasaran dan penjualan kalau kita menggunakan istilah pemasaran itu tadi. Marketing itu prosesnya holistik, menyeluruh, tidak hanya jual beli, tapi dari sejak memikirkan produk apa, jasa apa yang akan diberikan, desainnya seperti apa, harganya berat bagaimana, dan bagaimana cara mendistribusikan, apakah ini akan sampai dengan baik ke konsumen, bagaimana menciptakan branding. Ini holistik. Kalau selling dia bagian dari marketing, proses jual beli itu terjadi. Marketing meliputi seluruh upaya pendekatan kepada konsumen. Kalau selling berhubungan dekat dengan iklan, sales promotion, dan public relation. Mereka mengenalkan produk itu. Tapi yang memikirkan bagaimana produk itu agar sampai itu bagian marketing. Marketing fokus pada kebutuhan konsumen, mengupayakan kepuasan dan loyalitas konsumen. Ya. Jadi memaintain agar konsumen itu loyal. Bagaimana strateginya agar konsumen itu loyal? Misal 10+1, menginap 10 kali, free 1 malam, free 1 kali gitu misalnya begitu ya. Seperti cuci mobil kan begitu dia. Fokus pada kebutuhan penjual ya, menu harga yang tidak berkaca pada kebutuhan konsumen. Itu bedanya. Sebuah perusahaan tidak akan bisa berhasil menangkan persaingan pasar jika hanya mengandalkan sales. Dan sales tidak akan tercipta dengan baik jika tanpa didukung dengan strategi marketing yang baik. Sedikit lagi Bapak Ibu, definisi tourism marketing. Jadi suatu proses manajemen yang dilakukan oleh organisasi pariwisata nasional atau perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam tourism industry untuk melakukan identifikasi terhadap wisatawan aktual dan potensial. Ya, wisatawan potensial itu wisatawan yang kemungkinan dia akan berkunjung ke destinasi kita. Dengan jalan melakukan komunikasi dengan mereka, memengaruhi keinginan, kebutuhan mereka, memotivasi mereka terhadap apa yang disukai atau tidak, gitu ya. Baik pada tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional, dengan menyediakan objek dan daya tarik wisata agar wisatawan memperoleh kepuasan. Ini yang saya katakan tadi inward and outward looking. Jadi apa yang kita miliki, apa yang tersedia, apa yang bisa kita siapkan, apa yang bisa kita akomodir, itu yang kita tawarkan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan mereka. Kalau outward looking kita melihat apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan sungguhnya. Apa yang mereka inginkan belum tentu kita bisa akomodir. Tetapi agar mereka puas, maka kita adakan itu. Apa keinginan mereka? Mereka datang ke Bali, mereka ingin hiburan malam. Mereka ingin seperti di negara mereka, bebas. Ini yang perlu benar-benar dicermati kembali. Oke, jelas ya. Tujuan pemasaran pariwisata untuk menarik wisatawan datang berkunjung ke suatu destinasi wisata lokal, regional, ataupun nasional dengan tujuan lebih banyak wisatawan datang, lebih lama tinggal, lebih banyak expenditure mereka. Nah, mereka membelanjakan uangnya di tempat atau wilayah yang dikunjungi.
Kemudian menarik wisatawan yang datang untuk menggunakan semua pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan kelompok industri pariwisata yang ada dalam kawasan wisata itu dengan tujuan memperoleh keuntungan usaha masing-masing perusahaan. Tapi harus dilihat juga triple bottom line itu tadi, profit, people, planet. Yang mana yang akan menjadi prioritas? Tentu profit, tapi jangan mengabaikan people dan planet lingkungannya. Nah, ada satu istilah yang mengerucut kemudian pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab. Nanti saya akan berikan satu artikel yang bisa Bapak Ibu baca, kemudian coba temukan definisi dari pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab sebagai bahan diskusi kita nanti pertemuan selanjutnya. Pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab. Oke, saya ada satu cerita yang saya ambil dari sosial media ya, yang sempat saya baca. Cerita humor marketing. Judulnya menjual sisir kepada orang botak, orang tidak berambut ya. Bagaimana cara menjual sisir kepada orang yang botak? Sebuah perusahaan itu meminta 3 orang staf penjualannya untuk menjual sisir mereka ke sebuah biara ya, atau wihara Shaolin, di mana semuanya para biksu di sana kan gundul. Kira-kira kalau Bapak Ibu diminta untuk menjual sisir ke wihara, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Siapa yang mau dijual? Apa yang ditawari sisir itu? Ini biksu ini kan botak semua, gundul ya. Lalu Bapak Ibu diminta untuk menjual sisir ke sana sebagai ujian awal agar diterima bekerja di perusahaan ini. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Mohon izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Terima kasih waktunya, Pak. Jadi para pekerja magang ini mencoba untuk menawarkan sisir ini kepada wihara dengan maksud untuk menawarkan kembali kepada pengunjung yang datang ke wihara tersebut. Jadi para biksu ini disuruh untuk menjual kembali, makanya mereka mau beli sisir tersebut. Begitu kira-kira yang pernah saya baca juga, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Ramadi ya. Iya, betul. Oke, semua. Ya, penjual yang pertama, ya hampir-hampir sama sebenarnya. Penjual yang pertama, dia hanya berhasil menjual satu sisir. Hanya menjual satu sisir kepada kepala biara. Itu pun karena belas kasihan dari kepala biara. Kasihan dia sudah menjual ini. Siapa yang mau dia dijuali ini, dia tawari. Kami tidak punya rambut semua di sini. Kasihan, sudah beli satu. Laku satu. Yang penjual pertama ini pasrah dengan keadaan itu. Aduh, mana mungkin saya bisa menjual sisir kepada orang yang tidak berambut. Mubazir. Nggak mungkin itu. Nah, penjual yang kedua, dia berhasil menjual 10 buah sisir. 10 buah sisir. Ternyata wihara itu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Nah, wisatawan ini yang dia tawari sisir karena anginnya cukup kencang di sana. Ditawari sisir wisatawan ini. Lakulah 10 buah. Nah, ini lumayan dia kan. Dia melihat peluang di sana. Nah, yang ketiga, dia berhasil menjual sekitar 500 buah sisir. Apa yang dilakukan sebenarnya? Kok bisa 500? Apakah dia menjual kepada wisatawan secara langsung? Tidak. Dia bernegosiasi, dia menawarkan kepada kepala wihara, sisir ini bisa menjadi souvenir, kenang-kenangan bagi wisatawan yang datang ke wihara ini. Nah, di sana kepala wihara bisa membubuhkan tanda tangan di sisir itu sebagai bukti bahwa wisatawan sudah pernah datang ke sana dan mendapat pemberkatan dari kepala wihara. Itu. Jadi sales yang ketiga nih dia berpikirnya di luar, out of the box itu ya. Ini yang diperlukan marketing itu.
bagaimana merancang mendesain produk yang ya anti mainstream, seolah-olah tidak dibutuhkan oleh masyarakat, tapi ternyata menjadi favorit produk itu, ya. Nah, itu tuh sekilas tentang bagaimana dalam marketing itu harus apa namanya, orang-orang yang kreatif. Kalau Bapak Ibu lihat iklan-iklan Thailand, ya, iklan Thailand itu unik. Saya ada satu video, jadi saya share. Itu kan bagian dari marketing. Yang paling ingat saya yang ini, mungkin bukan di Thailand ya. Dia iklan tempat tidur. Kita tidak berpikir itu iklan tempat tidur awalnya. Jadi ada dua orang pencuri masuk ke sebuah rumah besar, dia mencuri televisi. Salah satu pencuri melihat tempat tidur, karena dia mengantuk, dia melihat tempat tidur. Kayaknya empuk tempat tidurnya. Begitu diduduki, empuk. Akhirnya mereka ketiduran sampai pagi. Kemudian besok paginya temannya ini yang membangunkan teman yang si maling ini. Bangun, ini sudah pagi. Nanti kita ketahuan. Ya. Terbangunlah mereka berdua. Tiba-tiba di sampingnya ada 2 orang polisi. Yang satu masih tertidur, yang satunya bangun. Ya, entah apa yang dikatakan, saya lupa. Intinya dia mengatakan, enak, nyaman tidur di sini. Mari kita tidur lagi. Gitu. Nanti dia bilang, polis gitu. Ini polisi gitu ya. Akhirnya mereka berempat tidur di tempat tidur itu. Dan jargonnya sana, merek tempat tidur itu membuat orang ingin untuk terus tidur. Jadi kan orang tertarik mencoba. Bener nggak sih ini gitu? Nyaman tidur di kasur ini. Bahkan sampai maling dan polisi pun bisa ketiduran. Ini kan unik ya, out of the box. Gitu. Idenya ide-ide yang unik seperti itu. Saya rasa demikian Bapak Ibu untuk pertemuan kita malam hari ini. Kurang lebih hampir 2 jam, kurang ya. Nanti artikel itu saya akan kirimkan melalui Korti dan mohon agar di Bapak Ibu membuat satu rumusan tentang pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab itu seperti apa sih, ya? Ya, menurut definisi atau pandangan Bapak Ibu. Kemudian bagaimana pemasaran pariwisata bertanggung jawab ini kira-kira diimplementasikan untuk pengembangan pariwisata budaya di Bali. Ya. Nanti minggu depan kita diskusikan. Saya ingin tahu pandangan Bapak Ibu terkait pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab. Oke. Demikian, saya rasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, yang kita diskusikan bisa bermanfaat dan ya sedikit tidaknya bisa menambah referensi Bapak Ibu terkait dengan pemasaran atau marketing khususnya dalam industri pariwisata. Mohon maaf jika ada penjelasan saya yang mungkin kurang pas, ya, atau belum bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan nanti minggu depan karena kita terhalang atau terbatas oleh waktu dan Bapak Ibu juga bisa melanjutkan aktivitas. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam dan kita akhiri dengan Parama Santi. Om Shanti, Shanti Shanti Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santai Om Bapak. Terima kasih Bapak. Ajang wangi. Bapak Ibu. Semua Bapak. Untuk semua Bapak. Semua kali. Selamat malam Pak. Selamat malam. Selamat beristirahat. Izin deh Pak. Yeah. Izin Pak.